Daeng, ada dua makom di muka bumi yang mengeluarkan cahaya hijau ke langit. Sinar hijau. Oh ya, yang satu di mana? Yang antum mau datengin. Oh, makam Rasulullah, iya. Yang kedua di mana? Yang antum sekarang lagi mengabdi. Bener enggaknya walau alam nih. Karena saya kan nggak bisa ngelihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Amin, biasa dipanggil Deng Mansur. Kebetulan saya di sini sebagai sekretaris DKM Masjid Jami Keramat Luar Batang. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 7 karena saya ulang tahun tanggal 5 kemarin. 7 Oktober ya 2022 selepas sholat Jumat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah satu kesempatan untuk saya menyampaikan tentang, saya nggak berani bilang sejarah bu ya. Saya beraninya hanya bilang ini kisah atau cerita. Jadi kalau kita cerita tentang Luar Batang, itu nggak bisa pernah lepas dari kisah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau adalah seorang pensiar Islam, cucunya Rasulullah yang berasal dari Hadramaut. Kalau saya nggak hilap, nama kampungnya itu Takrim ya. Nah beliau setelah selesai belajar ilmu agama kepada Habib Abdullah, kalau saya nggak hilap, Al-Haddad yang membuat Ratibul Haddad, itu akhirnya beliau atas izin ibunya melanjutkan syiar Islam ke Batavia. Dalam tradisi Arab kuno yang saya tahu, yang pernah saya dengar, bahwa untuk belajar ilmu agama itu minimum 15 tahun. Ini tradisi Arab kuno ya, 15 tahun, 10 tahun belajar adab, 5 tahun belajar ilmu agama yang lain. Makanya orang dulu kan adabnya luar biasa ya. Ngeludah aja ada yang nggak berani kan ngeludah ke tanah, dia pakai selampe karena beliau belajar ilmu adab. Sambil kita membandingkan ya, karena ada dua kisah nih. Kisah pertama, beliau wafat dalam usia muda. Saya berkeyakinan tidak dalam usia muda. Sekarang kalau misalkan dia belajar ilmu agama 15 tahun, kira-kira mulai belajarnya umur berapa? 5 tahun nggak mungkin, masih terlalu kecil. Kita anggap misalnya 10 tahun. Belajar plus 15 berarti 25. Sangat wajar untuk dilepas oleh orang tuanya untuk melanjutkan syiar Islam karena udah masuk usia paling tidak remaja kan. Nah di situ beliau sudah sampaikan bahwa akan ke Batavia. Tahun 1700-an memang Batavia sudah ada. Beliau melakukan perjalanannya tuh nggak langsung ke Batavia. Beliau singgah dulu di Gujarat melalui jalan darat yang saya tahu itu paling tidak melalui jalur sutra. Kalau kita lihat dalam masa itu kan jalur sutra yang menghubungkan antara India, Asia sampai Afrika sampai ke Jazirah sana ya. Nah, beliau di India, tepatnya di kota Surati, sependek pengetahuan saya itu 10 tahun, minimum 10 tahun. Jadi di saat beliau masuk ke sana, di saat beliau di sana, itu terjadi wabah kemarau yang sangat panjang sehingga menimbulkan
banyak penyakit menular, semacam lepra, segala macam lah yang menular-menular tadi. Akhirnya beliau memerintahkan masyarakat setempat dan murid atau sahabatnya untuk membuat sumur. Digali sumur, kemudian membuat kolam. Ini kan agak aneh ya, lagi musim kemarau panjang kok malah nyuruh bikin sumur gitu kan, dan bikin kolam. Setelah sumur dan kolam selesai, alhamdulillah atas izin Allah, hujan turun. Masa kemarau panjang berakhir. Yang tadinya sumur itu kering, pada akhirnya berisi air. Nah, air sumur tadi ditimba ke kolam. Semua orang yang berpenyakit menular mandi dari air kolam tadi. Bukan nyemplung ke kolam nih, pakai gayung mandinya. Nah, selepas itu beliau ditawarkan untuk menjadi mungkin mufti ya kalau istilah sederhananya, atau kalau sekarang entah beliau wali kota, entah tawaran jadi gubernur, wallahu alam ya. Pokoknya diminta untuk menjadi pemimpin di kawasan tersebut, tapi beliau menolak karena akan melanjutkan perjalanannya ke Batavia. Persinggahan pertama di, kita bilang Nusantara lah ya, saya belum tahu nih tahun 1700-an istilah Nusantara udah ada atau belum. Persinggahan pertamanya itu Aceh. Nah, sebagai seorang pensiar, nggak mungkin kayak kita ini cuma numpang lewat, turun dari bus, pindah bus, nggak mungkin. Pasti beliau akan menetap entah berapa lama untuk melakukan syiar Islam. Minimum kalau perkiraan saya, beliau di Aceh itu 1 tahun. Minimum, kita anggap aja setahun lah ya. Tadi usia 25 menuju India, Gujarat 10, jadi udah 35 ya, tambah di Aceh 36. Dari Aceh beliau melanjutkan perjalanan lagi ke Bandar Sriwijaya. Paling tidak di sana beliau itu 1 tahun juga. Menurut saya, karena apa? Mbah Priuk ini, makam Mbah Priuk itu kan beliau bilang saya mau berziarah ke makam Habib Hussein kalau bisnis saya bangkit lagi. Nah, alhamdulillah bisnis beliau bangkit lagi. Pada akhirnya beliau melaksanakan nazarnya untuk berziarah ke makam Habib Hussein. Berziarah ke Habib Hussein. Jadi kalau ada yang bilang makam Mbah Priuk lebih tua dari Keramat Luar Batang, nggak lucu. Kalau saya mau ke rumah ibu masih hidup, saya bilangnya silaturahmi. Tapi kalau ke tempat yang udah nggak ada, kita kan bilangnya ziarah. Nah, karena kalimatnya adalah ziarah, bukan silaturahmi, berarti duluan siapa meninggalnya nih gitu kan. Nah, Mbah Priuk kan meninggal kecelakaan kan di laut, kalau saya nggak hilaf itu di Teluk Karawang di luar Karawang itu. Di situ kecelakaannya, memang daerah rawan sampai sekarang kan ada pesawat kecemplung di sana kan. Beliau melanjutkan tadi, saya ulang lagi, ke Bandar Sriwijaya karena perjalanan Mbah Priuk tadi kan juga nggak mungkin Habib Hussein cuma sebentar. Iya dong, kalau cuma sebentar kan nggak mungkin dikenal, iya nggak? Karena pada masa itu belum ada YouTube, belum ada WA, belum ada Telegram ya. Saya yakin beliau minimum 1 tahun. Kalau sampai terkenal itu, udah minimum 1 tahun. Mungkin bisa lebih. Nah, dari Bandar Sriwijaya, menurut ibu-ibu kemana nih?
Banten. Ya, jadi Banten itu zaman dulu itu juga satu pelabuhan besar, pusat perdagangan besar juga Banten, bahkan lebih besar ketimbang Sunda Kelapa. Ya, jadi beliau masuk Banten. Jadi dari Gujarat, Aceh, Bumi Sriwijaya, Banten. Bisa Palembang, bisa Muaro Jambi. Gitu. Karena ada yang bilang tidak, Bandara Sriwijaya itu bukan Palembang. Palembang adalah bagian, tapi itu di Muaro Jambi. Saya nggak mau perdebatkan itu mau di mana, kayak pokoknya Bumi Sriwijaya. Masuk Banten. Di Banten beliau menikah, beristri. Nah sekarang kalau beliau sampai menikah di Banten, beristri di Banten, apa iya sehari 2 hari? Nggak mungkin dong, pasti berproses. Kita mau sepakatin berapa nih di Banten? Nggak usah lama-lama deh, hitung setahun aja, setahun. Berarti udah berapa tuh usianya tadi? Hah? Plus di Banten 37 ya, sampai di Banten 37. Dari Banten bersama istrinya beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya. Kira-kira masuknya kemana? Karena dekat. Ternyata tidak. Beliau masuknya Jawa Timur. Ya, iya. Mungkin Gresik. Dugaan saya Gresik. Makom menantu beliau itu ada di Semarang. Ya, jadi dari Semarang beliau lanjut lagi sampai ke Cirebon. Sebuah koran Belanda, Batavia Koran, saya lupa tahun 1825 apa 1805, saya lupa persisnya. Itu menerbitkan bahwa Habib Hussein adalah seorang pensyiar Islam yang termasyhur di pesisir utara Jawa. 1805 atau 1825, saya lupa persisnya nih, tahun 1800-an. Nah, kalau koran musuh aja udah ngomong bahwa Habib Hussein adalah seorang pensyiar Islam yang termasyhur, berarti jejak perjalanan beliau dari Banten sampai Jawa Timur, Semarang, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, Cirebon, sampai masuk ke sini misalnya, itu kan nggak pendek. Pemberontakan di mana-mana kan melawan VOC. Nah itu satu hal yang luar biasa di masa yang begitu panas, tapi kok Habib Hussein ini bisa berdakwah dengan nyaman kemana-mana nih, nggak ada hambatan karena peperangan, karena pertempuran. Ini sebuah rahasia yang masih saya gali. Nah, dari Jawa Timur tadi, Semarang, kemudian Cirebon ya. Saya ulang lagi tadi, beliau akhirnya punya anak perempuan. Jadi Habib Hussein itu punya keturunan perempuan. Istrinya juga famnya itu bukan Ala Idrus. Fam istrinya bukan Ala Idrus. Anaknya, karena anaknya menikah dengan laki-laki yang kebetulan bukan Ala Idrus, bin Yahya. Yang saya pernah dengar, kalau saya nggak hilaf, istri beliau juga bin Yahya, istrinya Habib Hussein. Menantunya pun bin Yahya. Yang saya pernah dengar sini masih saya validasi, itu punya 2 anak perempuan. Menikah dengan anak pertama, dengan anaknya Habib Hussein yang di Semarang ini, saya nggak mau ungkap dulu namanya. Itu sekarang makomnya bagus, megah, banyak diziarahi orang. Meninggal nih yang istri anak pertama, turun ranjang ke anak yang kedua. Tapi ada yang bilang enggak, anaknya cuma 1. Nah, wallahu alam yang benar yang mana, tapi intinya Habib Hussein menikah dan memiliki anak perempuan. Tadi 37 ya. Kira-kira nih warawirinya dari Gresik sampai ke Cirebon
sampai bisa terkenal itu? Setahun mungkin nggak? 2 tahun mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau saya bilang minimal 10 tahun. Karena masa itu, jangan pikirin sekarang ya, jalanannya enak. Zaman itu kan empang di mana-mana, sungai dan seterusnya kan, hutan, ya enggak. Gitu. Jadi bisa dibayangin sebuah perjalanan yang tidak ringan. Kalau saya ambil kesimpulan misalkan 10 tahun aja beliau berdakwah di 3 lokasi tadi, berarti udah 57 usianya. Ya, 57. Pada akhirnya beliau memilih masuk ke jantungnya penjajahan, jantungnya pemerintahan Hindia Belanda, masuk ke Batavia. Ya, zaman dulu kawasan ini adalah kawasan kota. Pusat pemerintahan tuh ada di sini. Tapi kalau sekarang ini justru malah yang terpinggirkan ya. Tapi pada masa itu Pelabuhan Sunda Kelapa adalah satu pelabuhan besar dan ini menjadi kawasan pusat pemerintahan yang ada di Kota Tua tuh, di Taman Fathahillah. Ada pernah dengar cerita mungkin di saat Habib Hussein masuk ke sini, itu beliau bilang dia ketemu dengan sinyo Belanda. Pernah dengar kan? Dibilanglah ke orang tuanya sinyo Belanda tadi, lebih kurang kalimatnya, jagain anaknya, ini anaknya nanti akan jadi orang besar. Sekarang kalau kita bilang sinyo, kira-kira umur berapa? Kita bisa batasan umurnya 20, dibilang sinyo. Nah, si sinyo tadi pada akhirnya menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Yang saya yakini orangnya adalah Willem Baron van Inhofe, nama si Gubernur Jenderalnya. Sudah jadi Gubernur. Ada yang bilang 1736 masuknya. Nah, sekarang bayangin, kalau dari anak muda umur 20 sampai pada akhirnya menjadi Gubernur Jenderal, perwakilan Raja Belanda di sini, kira-kira umur berapa? Umur 30 nggak mungkin. Ya, kalau kita anggap umur 40 deh. Ya, artinya ada proses 20 tahun. Itu pun luar biasa loh. Umur 40 udah mewakili raja kan. Kalau dia usia 40, berarti kan plus 20. Tadi udah berapa? 57. 57 tambah 20, 77. Ya kan? Jadi kalau orang bilang Habib Hussein wafat dalam usia muda, dari rangkaian perjalanan beliau, nggak mungkin. Nah, jadi setelah beliau di sini, kalau kita lihat makamnya, itu kan ada 2 makam ya. Ada Habib Hussein, di sebelahnya ada makam lagi yang namanya Haji Abdul Qadir. Beliau itu orang Tionghoa, orang Chinese, yang nama Chinese itu Nebokseng. Nama Tionghoanya Nebokseng. Menurut catatan seorang penjelajah Cina, cuma saya selalu lupa nih, susah banget ngapalin nama penjelajah ini. Karena bahasa Cina namanya gitu loh, agak susah ngapalinnya. Itu dibilang ada seorang yang tinggal di dekat sebuah musola, di sebuah kawasan di pelabuhan sini. Beliau pandai bermain seruling dan membuat puisi, bernama Nebokseng. Beliaulah orangnya. Jadi kalau saya ngebayangin pada zaman itu kan tanah masih lega ya, masih kosong di mana-mana. Kalau dia bukan muslim, ngapain tinggal di sebelah musola? Iya kan? Palingnya kan keganggu, orang mukul beduk lagi karena tidur gitu kan, keganggu. Jadi kalau orang bilang dia mualaf, saya nggak berani bilang beliau mualaf. Karena sejarah pun menyatakan bahwa Islam masuk ke Cina itu udah panjang. Dan kemungkinan besar Nebokseng ini adalah bahagian dari penjelajah yang dari Cina. Tahu nggak namanya? Cheng Ho.
Cheng Ho itu Muslim. Beliau Muslim. Kalau ada yang bilang 7 kali melakukan perjalanan ke sini, ada yang bilang 10 kali. Beliau membawa tuh ribuan orang. Banyak sekali anak buahnya itu yang pada akhirnya nggak ikut balik, menikah dengan orang setempat. Jadi kita balik lagi, tadi usianya 77. Singkat cerita, beliau melanjutkan dakwanya di sini. Dan koran Hindia Belanda juga tadi bilang, selepas beliau wafat, itu sudah dikunjungi peziarah. Artinya orang ziarah di makam beliau bukan baru kemarin. Dari tahun 1800-an itu udah ada peziarah. Wafatnya kenapa saya nggak tahu. Tapi dibilang beliau wafat kan 1756. Saya juga pernah baca bilang nggak 1756, 1786 apa 96. Saya belum tahu yang mana yang valid ya, tapi untuk sementara yang kita pegang 1756 sesuai dengan yang tertera di makom tadi. Nah, di saat beliau wafat terjadi yang merubah nama semuanya nih. Kampung ini dulu namanya Kampung Baru. Kampung Baru, masjidnya namanya An-Nur. Makanya di belakang sini namanya Muara Baru. Ada Angke, ada Muara Angke. Jadi ini namanya dulu Kampung Baru, bukan Luar Batang. Peristiwa wafatnya beliau yang pada akhirnya merubah nama kampung dan nama masjid. Ada orang bilang, enggak, Luar Batang itu karena di Pelabuhan Sunda Kelapa itu ada batang kayu. Di luar batang kayu itu adalah kampung ini, makanya dibilang dari luar dari batang kayu. Saya bilang mana mungkin sebuah batang kayu bisa berubah nama sebuah masjid dan berubah nama sebuah kampung. Nggak mungkin. Yang bisa merubah adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Itu yang bisa merubah secara akal sehat ya. Nah, jadi pada waktu beliau wafat, berkali-kali dibawa ke pemakaman. Tapi setiap sampai di pemakaman, jenazah beliau nggak ada. Balik lagi ke rumah beliau, jenazahnya ada di situ. Dibawa lagi ke pemakaman, sampai di pemakaman nggak ada lagi. Balik lagi, jenazah beliau ada di tempat semula. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, dan seterusnya. Orang banyak bilang itu pemakamannya di Tanah Abang. Saya kemarin nantang orang karena dia berpendapat Tanah Abang. Sekarang kamu berdua bawa keranda dari sini ke Tanah Abang dengan kondisi jalan yang udah bagus. Bayangin Tanah Abang pada masa itu ya, masih mungkin ketemu macan di jalan kan, gitu loh. Ketemu babi hutan gitu kan. Bisa nggak 3 kali balik dari sini ke Tanah Abang? Nggak mungkin.